Mari kita berdoa. Sungguh ajaib, sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa, kemurahan hati-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai, memberkati, dan meneguhkan iman kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, di hari pertama minggu ini ibadah saat teduh kami mulai, dan kami percaya ya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, biarlah itu semua didorong oleh karena ketaatan yang sungguh yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami semua. Dan kami menyambut firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang terus memberikan kami berkat yang begitu besar untuk dapat mengerti semua jalan-jalan Tuhan yang harus kami tempuh di dalam kehidupan manusia baru yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Dipermuliakan nama-Mu ya Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa yang kekal di dalam sorga. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku semua, sekali lagi salam kudus, salam buat kita semuanya. Terima kasih saudaraku, mengawali lagi minggu yang Tuhan berikan bagi kita di hari pertama, hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di hari-hari yang akan kita jalani dalam minggu ini, kita akan melanjutkan lagi apa yang menjadi pokok dari pembahasan firman Tuhan, perenungan akan firman Tuhan, kebenarannya yang sangat luar biasa memberkati hidup kita. Nah, saudara, kita masih kembali ke kitab Galatia pasal 5, di mana hari ini, pagi ini kita akan selesaikan berbicara tentang kesetiaan sebagai buah roh. Buah roh ialah kesetiaan, panjang sabar, ya, panjang sabarnya Tuhan, ya. Dan saudara, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita dari Kolose pasalnya yang ketiga, ya, Kolose pasal 3. Saudara, terima kasih semuanya, ya, kesediaan kita untuk membuka Alkitab kita dan melihat langsung apa yang, ya, Tuhan katakan melalui hambanya Rasul Paulus. Bagaimana kita, saudara-saudara, mengikuti atau bagaimana kita menjalankan, ya, kehidupan kita yang baru, di mana kehidupan baru di dalam Kristus inilah yang perlu diperkuat. Amin. Inilah yang perlu disupport, dan kehidupan kita yang baru inilah perlu diperbaharui terus, ya, supaya, ya, mengenali terus, amin, mengenali terus gambar dan rupa dari Yesus Kristus Tuhan kita, wajah sorgawi dari Yesus Kristus yang saat ini di mana kita tidak mengenalinya secara jasmani, ya, secara fisik atau secara duniawi, tapi kita mengenal Kristus, amin, secara rohani. Sebab Yesus Kristus Tuhan kita tidak lagi, ya, hidup atau tinggal di dunia ini secara jasmani, secara fisik atau sebagai manusia daging, firman yang menjelma atau yang menjadi daging. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita yang kita kenali, yang kita pelajari saat ini, saudara-saudaraku, ya, adalah Tuhan yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dan saudara, perkara-perkara surgawi
itulah saat ini yang Tuhan mau kita fokus memikirkannya, supaya pengenalan kita akan Tuhan yang benar itu sungguh-sungguh ya melekat dan semakin berakar dan kuat untuk membawa hidup kita kepada panjang sabar ya daripada Tuhan itu sendiri dapat kita jalani berdasarkan apa yang dilakukannya bagi kita. Jadi bukan bertolak pada apa yang kita mampu lakukan, sebab kita tidak mampu melakukannya hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Tuhanlah maka kita mampu melakukannya, melakukan kehendak Tuhan seperti yang Dia mau. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku membutuhkan ya panjang sabarnya Tuhan. Sekali lagi membutuhkan panjang sabarnya Tuhan ya untuk kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga saudara-saudara kita membutuhkan ya pembaharuan akal budi. Amin. Kita membutuhkan pembaharuan akal pikiran kita, saudara-saudaraku, ya. Sehingga pembaharuan akal budi, akal pikiran ini akan menjauhkan kita dari keserupaan dengan dunia, ya, tapi membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Amin. Jelas itu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah jelas ya, dipahami ya. Nah, itu saudaraku. Jadi tidak ada orang percaya, tidak ada orang kudus, tidak ada orang Kristen sejati, tidak ada anak Tuhan yang bisa, saudaraku, hanya dengan sepintas-sepintas, sekilas-sekilas mendengarkan firman Tuhan. Tidak mungkin dia bisa memahami jalan pikiran Tuhan, ya, jalan pikiran Kristus melalui pembaharuan manusia baru, ya. Kalau tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah di dalam Kristus, ya, di mana kita membutuhkan kesetiaan panjang sabarnya Tuhan, karena Tuhan yang mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi perkara ini belum selesai, amin. Ya, urusan Tuhan dengan kehidupan kita di dunia ini belum selesai. Kehidupan kita yang baru ini masih harus terus diperbaharui dan menjadi ya dewasa di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya, itulah alasannya mengapa kita harus terus tanpa hentinya, Bapak Ibu Saudara, ya, harus terus membawa diri kita ya untuk mendengarkan seluruh kebenaran Allah, seluruh kebenaran yang mengubahkan kehidupan kita, karena kita tidak bisa diubahkan oleh siapapun. Manusia tidak akan sanggup mengubah kita, kita pun tidak sanggup mengubah orang lain. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan semuanya menjadi selaras dengan kehendaknya. Amin. Itu sudah clear ya, Bapak Ibu Saudara ya, sudah jelas ya. Nah, itu saudaraku. Jadi sekali kita masuk di dalam dimensi ukuran kehidupan yang tidak terbatas ini, kehidupan yang kekal di dalam Kristus bersama Dia, atas kehidupan kebangkitannya dari antara orang mati dan yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, kita bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Dan karena itu kita sebagai manusia yang diciptakan baru dalam Kristus Yesus, yang masih berjuang, ya, amin Bapak Ibu Saudara, yang masih berjuang di tengah-tengah dunia ini, kita membutuhkan pemicu atau sebagai trigger ya, untuk kita bisa selalu disadarkan tentang keberadaan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita tahu bahwa
kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari, setiap saat, tanpa hentinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kesadaran kita akan kebutuhan, akan kehadiran Tuhan atau pertolongan Tuhan inilah yang kita perkembangkan. Mengapa kita setiap pagi sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita, aktivitas kita, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan sentuhan dari firman Allah untuk membangunkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap hari supaya kita selalu diperlengkapi dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan, supaya kita selalu siap untuk melaksanakan apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka mari kita akan lihat lagi, ya saudaraku, dari Kolose pasal 3, bagaimana ya Roh Kudus beroperasi, bagaimana firman Tuhan beroperasi menggerakkan ya kehidupan kita, kesadaran kita, sehingga kita ya bertindak, sehingga kita melakukan segala sesuatu, ya menyelesaikan tanggung jawab kita, baik di dalam ya, kehidupan dan penghidupan untuk keluarga kita sendiri, ya untuk saudara-saudara seiman kita, dan juga untuk pelayanan yang kita lakukan, ya baik di dalam ya pertemuan ibadah kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, maupun di dalam upaya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Menolong orang lain agar mengenal ya kesetiaan Kristus, panjang sabarnya Tuhan Yesus, yang saat ini menjadi berkat yang terbesar bagi setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya bacakan dari ayatnya yang kelima, ya kita harus fokus kepada kehidupan manusia baru kita, ya sekali lagi, kehidupan manusia baru kita di dalam Kristus, itulah yang menjadi fokus kita untuk memperhadapkan diri kita kepada Tuhan, supaya di dalam kehidupan manusia baru inilah kita perlu dikuatkan ya sedemikian rupa, supaya ya tubuh kita yang lemah ini, tubuh kita ya secara fisik kita, ya Bapak Ibu Saudara, yang mengalami ya penurunan fungsi, kalau semakin bertambah usia, mengalami penurunan fungsi ya secara lahiriah, tetapi secara rohaniah, ya Paulus katakan, sekalipun tubuh jasmani kami mengalami kemerosotan, ya mengalami kemunduran, penurunan fungsi-fungsi secara motorik, secara organ tubuh, tapi di dalam manusia batiniah, ya manusia rohani, manusia baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus semakin diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Menuju kepada ya gambar kemuliaan Kristus yang semakin besar. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 5 dikatakan, ya judul perikop dari Alkitab yang berbahasa Indonesia, ya dikatakan, dituliskan di situ, manusia baru. Amin. Ya, manusia baru. Di ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah, karena itu, sebentar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari ayat 1 maksud saya, ya. Mulai dari ayat 1. Ya, maaf. Mulai dari ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada.
Kristus ada di mana? Di atas, di dalam sorga. Dia bukan di dalam dunia lagi, ya. Secara fisik, secara jasmani, dia sudah tidak ada. Kristus sudah tidak ada di sini, tapi sudah ada di dalam sorga, di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita membutuhkan bimbingan, ya, kita membutuhkan pembinaan, kita membutuhkan arahan supaya arah daripada, ya, pikiran kita, ya, tertuju secara tepat kepada sasaran yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, supaya hidup kita sasarannya, ya, itu tertuju kepada apa yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, karena itu, Saudara, di ayat 2 dikatakan, pikirkanlah apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Bukan yang di bumi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, firman ini ditujukan kepada kita yang sementara, ya, masih ada hidup di dunia ini. Kita diminta, ya, kita diperintahkan untuk, ya, berpikir, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk perkara-perkara yang di atas, ya, hal-hal yang di atas, yang di dalam sorga. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita fokus memperhatikan apa yang di atas, yang di dalam sorga? Ya, karena dari situlah sumber kehidupan kita. Amin. Ya, sebab di sanalah Yesus Kristus memberkati kita. Ya, dari sanalah Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani tercurah, ya, memenuhi kehidupan kita dan, ya, menyediakan apa yang kita perlukan, memperlengkapi hidup kita dan menguatkan kita semua sementara kita masih ada di mana? Sementara kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kita perlukan itu supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, orang-orang kudusnya Tuhan yang sejati, yang terus terpanggil melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dapat memampukan kita adalah bagaimana pikiran kita terus diperbaharui, ya, hati kita terus diperbaharui, ya, hati kita terus dikuatkan dan dimampukan untuk selalu fokus kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu saudaraku, ya, dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi dari sanalah, di sanalah pengharapan kita, ya, ke sanalah tertuju segala arah daripada pemberitaan kita, arah daripada perkataan-perkataan kita dan perbuatan-perbuatan kita itu mengarah kepada kehendak Allah yang sorgawi. Amin. Karena dari sanalah Tuhan Yesus mengontrol kehidupan kita, menyelamatkan kita, memberkati kita, meneguhkan hati kita, dan kesanalah kita akan kembali pulang, ya, suatu saat nanti ketika sudah berakhir semuanya dari dunia ini, kita tidak akan kemana-mana. Ya, kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga, karena itu adalah merupakan suatu janji kepastian dari Tuhan, ya, bukan, ya, lagi sebagai sesuatu pengharapan yang semoga-semoga dan yang kemungkinan-kemungkinan, tapi itu sudah secara positif dipastikan oleh Tuhan bahwa saudara dan saya pasti akan diselamatkan dan bersama-sama dengan Kristus Yesus di dalam sorga yang kekal. Maka itulah sebabnya, saudara, sekarang kita
diminta untuk memikirkan hal yang selaras dengan posisi kita, amin, dengan kedudukan kita. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang Yesus katakan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harta kita adalah di dalam Kristus Yesus kita memperoleh segalanya. Kita menjadi kaya di dalam Dia, dan kita memiliki segala damai sejahtera dan sukacita di dalam Dia, dan kita memiliki kasih yang sempurna di dalam Dia, sukacita dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Kita mendapatkan, memperoleh itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, fokus kita, ya, kita benar-benar Bapak Ibu Saudaraku penting untuk melatih supaya pikiran kita ini jangan diombang-ambingkan oleh dunia yang menawarkan berbagai macam hal yang menggiurkan Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi semuanya itu adalah trik daripada tipuan dunia untuk mencengkeram kehidupan banyak orang yang tidak mengerti kebenaran kasih karunia Allah. Mereka akan terlena dengan hanya mempersoalkan dan mengejar apa-apa yang ada di dunia ini, sampai mereka akan banyak sekali kecewa dengan apa yang mereka kejar, tapi tidak pernah memuaskan jiwa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati berkorban di atas kayu salib, ya, dengan tubuh dan darahnya yang Dia curahkan untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, sehingga saat ini kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal, dan kepada kita Allah memeteraikan Roh-Nya yang kudus untuk memimpin hidup kita. Ya, berilah dirimu dipimpin oleh Roh dan bukan oleh daging lagi. Amin. Sehingga saudara-saudara, ya, kitalah orang-orang yang sangat beruntung karena Kristus. Amin. Karena kasih Kristus, kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung, luar biasa, sebab kita dapat mengambil manfaat dari kebaikan Tuhan, ya, di dalam Kristus Yesus secara tidak terbatas, unlimited, ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, unlimited, secara tidak terbatas. Panjang sabarnya Tuhan akan mendidik kita, melatih kita. Semua orang yang percaya yang masih mau, amin, dibina, yang masih mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya, panjang sabarnya Tuhan akan selalu mendidik dan mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita, ya, menjadi selaras, ya, menjadi sesuai dengan panggilan kita, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita bisa memikirkan, ya, hal-hal yang bernilai kekal, bukan hanya hal-hal yang sementara dan yang akan lenyap dari dunia ini. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu Saudara, amin. Itu sangat luar biasa. Nah, sementara dunia dininabobokan Bapak Ibu Saudara, terlena dengan hal-hal perkara-perkara yang duniawi, saudara dan saya, ya, kita semua memperoleh bijaksana dari Tuhan, ya, amin, saudara-saudara, bahwa kita tidak semata-mata, ya, dikendalikan oleh keadaan dunia. Bukan dunia yang menguasai hidup kita, dan bukan dunia yang menentukan masa depan kita. Amin. Ya, itu sangat luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Maka karena itu diberitahu sebagai prosedur
bagaimana mengoperasikan hidup kita dan bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan pikirkanlah, ya, di ayat 2 tadi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab perkara-perkara yang di bumi tidak akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki yang sempurna. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, perkara dunia yang dapat menolong manusia untuk bisa, ya, sampai kepada kehendak Allah. Ya, kalau memang perkara dunia ini bisa menentukan orang untuk memperoleh hidup yang kekal, supaya orang-orang yang menginginkan panjang umur dan tidak akan meninggalkan dunia ini, ya, apakah harta benda itu dapat menolong, Bapak Ibu Saudara? Apakah segala materi dan segala kemakmuran, kekayaan bisa menolong orang, Bapak Ibu Saudara, untuk mereka memenuhi apa yang mereka inginkan di dunia ini selamanya? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Hanya kehendak Tuhan yang menentukan semuanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, ya, kita perlu berpikir jauh. Kita bukan berpikir pendek atau kita berpikir jalan pintas dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, perjuangan kita itu dalam kehidupan ini lama, panjang, karena Tuhan ingin supaya kita panjang umur. Amin. Ya, Tuhan mau supaya kita terus, ya, sehat, dan Tuhan mau supaya kita selalu memperhatikan bagaimana kehidupan kita supaya berfungsi maksimal, ya, untuk melayani Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun di sini yang harus kita perhatikan sebagai kuncinya adalah, ya, kunci berhasil untuk kita memenuhi, ya, panggilan kita melayani Tuhan, ya, sebab, ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, ya, menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa anggap enteng, dan kita tidak boleh teledor, ya, kita tidak boleh serampangan, dan kita tidak bisa menganggap remeh godaan-godaan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah terbukti dari tidak sedikit orang-orang percaya pada akhirnya jatuh juga, kan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita prihatin sekali dengan kehidupan mereka, karena mereka menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya, mereka meremehkan firman Allah yang, ya, menyatakan bahwa kita mampu bertahan, tapi mereka meremehkan firman Allah dengan memilih untuk jatuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jangan salahkan Tuhan. Amin. Tidak mungkin Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, jatuh dan terpuruk. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang tua, ya, yang menginginkan supaya anak-anaknya menderita dan supaya anak-anaknya melarat. Ya, semua orang tua memikirkan bagaimana supaya, ya, masa depan anak-anaknya sukses, berhasil, dan bahagia. Ya, dan itulah bukti daripada kasih Kristus yang, ya, sempurna kepada kita yang mengenalnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita saja, ya, kita sebagai orang tua memikirkan yang terbaik bagi masa depan anak-anak kita, supaya mereka bahagia, mereka sukses, apalagi, ya, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita yang di sorga, lebih-lebih lagi melampaui daripada akal pikiran kita sebagai manusia, ya, sebab pengorbanannya di atas kayu salib itulah, saudaraku, yang dilakukan oleh Kristus untuk menebus hidup kita, supaya terhindar, ya, dijauhkan dari segala bentuk kesia-siaan. Apapun itu Tuhan tidak mau, ya, kita mengalami, ya, kegagalan,
tidak mau Tuhan tidak mau kita mengalami ya kekecewaan yang bisa menghentikan kita dari kerinduan untuk mengenal kasih Kristus. Tuhan tidak mau itu terjadi kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, karena itu kita ya membutuhkan kerendahan hati. Itu adalah kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada gunanya di dunia ini menjadi orang yang sombong. Sama sekali tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita tahu karena iblis itulah yang pertama kali memulai sifat kesombongan itu, dan akhirnya Tuhan menjatuhkan dia ke dunia ini. Jadi kejatuhanlah yang menjadi bagian dari orang yang ingin merasa bahwa dia bisa menjadi orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membutuhkan kekuatan di dalam pikiran kita. Karena segala sesuatu, ujian, godaan dunia ini, itu dimulai dari mana? Iblis menggodai manusia, menjatuhkan manusia itu dari mana, Bapak Ibu Saudara? Dari pikirannya. Ya, pikirannya yang dikacaukan. Itu yang dilakukan oleh iblis di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, mengacaukan pikiran. Dan karena itu semua adalah tentang ya perkara, yaitu hal firman Allah. Orang yang terus diteguhkan oleh firman Allah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara iblis menjatuhkannya? Karena firman Allah itu adalah firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan itu adalah kekuatan. Itu adalah pelita, ya sebagai terang bagi jalan hidup kita. Amin. Kalau terang, Bapak Ibu Saudara, berarti kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Amin. Dan kita bisa ya melakukan pekerjaan kita dengan merdeka, ya, dengan kebebasan untuk tetap, Bapak Ibu Saudara, di dalam keberanian melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak menjadi orang yang ragu-ragu dan orang yang ambigu, yang labil, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menjadi orang yang terus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa jalan hidup kita adalah jalan hidup yang sedang dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, apa itu, saudara, menarik buat Bapak Ibu Saudara? Tentu saja, saudaraku, ya, itu adalah hal yang sangat menarik dan luar biasa untuk kita renungkan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memperlakukan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Amin. Yang memelihara, menjaga kehidupan kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Karena itulah, saudaraku, kembali lagi tadi kita kepada pokok bahasan kita pada pagi hari ini, bagaimana panjang sabarnya Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, dalam pikiran dan hati kita. Maka tadi dikatakan Kolose pasal 2 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang bisa menghubungkan saudara dan saya bisa terhubung dengan suatu tempat yang tidak sanggup kita pikirkan, perkara yang surgawi, Bapak Ibu Saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menghubungkan, ya, yang melampaui daripada keterbatasan kita. Amin. Karena pikiran kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah hanya saya yang menyadari bahwa pikiran kita sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja kita semua mengakui bahwa kita mempunyai pengetahuan yang terbatas. Ya, pikiran kita, hati kita juga sangat terbatas. Tapi saudara, Allah yang paling tahu, ya, Allah yang maha tahu, melakukan apa yang tidak mampu kita pikirkan, ya, saudaraku, yaitu di mana Tuhan menyediakan bagi kita firman-Nya. Perkataan-perkataan Tuhan itulah yang menghubungkan pikiran dan hati kita sampai ke dalam sorga, di mana Kristus dikatakan, ya, duduk di sebelah kanan Allah
dan yang menghubungkan kita dengan yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas, yang unlimited, Bapak Ibu Saudara. Roh Kuduslah yang menghubungkan pikiran kita, perasaan kita, hati kita, sehingga mengarahkan perbuatan kita selaras dengan kehendak Bapa di sorga. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa itu, sehingga Saudara dikatakan di sini, arahkan pikiran kita untuk diperbaharui oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Sebab di ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita itu bukan hanya sekedar apa yang terlihat di pandangan manusia secara kasat mata. Bahkan bukan hanya hidup dengan penilaian pemikiran kita yang terbatas Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita dikatakan tersembunyi di dalam Kristus, di dalam kemuliaannya. Amin. Melampaui daripada pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa menentukan apa yang menjadi nilai daripada tindakan saudara, pikiran, dan apa yang saudara lakukan, yang kita kerjakan. Saudaraku, itu tidak bisa hanya ditentukan oleh penilaian orang lain. Karena itu kita tidak boleh digerakkan, ditentukan oleh apa kata orang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau kita ini bertindak berdasarkan apa kata orang. Bapak Ibu Saudaraku, itu satu sikap yang sangat lemah di dalam diri manusia. Karena gara-gara apa kata orang lain, saudara dan saya menjadi kehilangan damai sejahtera, dan bahkan banyak orang yang jatuh ke dalam dosa hanya karena apa kata orang lain, dan hancur hidupnya hanya karena perkataan orang lain. Terjadi permusuhan yang hebat hanya karena apa kata orang lain, dan terjadi pembunuhan di mana-mana hanya karena masalah perkataan demi perkataan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan Kristus, firman-Nya, hidup kita yang tersembunyi di dalam Kristus, saudaraku, dinyatakan, dibangkitkan, dibangunkan. Saudaraku, oleh firman Kristus, kehidupan kita itu selalu nyata di dalam Allah dan nyata di dalam pemahaman dan pikiran kita selama kita masih ada di dunia ini, itu terus diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Di dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan Allah, pengetahuan Kristus, pengetahuan akan firman-Nya, terus memperbaharui pengertian dan juga perasaan kita semua menjadi selaras dengan kehendak-Nya. Karena itulah saudaraku, di ayatnya yang keempat sangat indah sekali digambarkan saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, yang sudah pasti diselamatkan ke dalam kehidupan yang kekal, bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam pengharapan akan Kristus Yesus untuk hidup yang akan datang, tidak ada mudah-mudahan. Yang ada adalah kepastian, dan kita harus percaya hal itu karena firman Allah yang mengatakannya bagi kita. Karena itulah happy ending. Amin. Bapak Ibu Saudara, happy ending akan berakhir pada akhirnya nanti saudaraku, di akhir daripada kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus, itu adalah kebahagiaan yang kekal yang akan kita tuai bersama dengan Kristus. Di mana itu dikatakan? Di ayat 4 dikatakan, apabila Kristus, kata apabila di sini bukan berarti bisa iya bisa tidak. Apabila di sini adalah kata yang menegaskan bahwa itu adalah merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditunda. Apa itu? Apabila Kristus yang adalah hidup kita, amin,
itu adalah fakta, ya, itu adalah kenyataan. Kristus adalah hidup kita, ya. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus dalam kemuliaan, yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya saudara dan saya, ya, belum bisa mengerti, ya, 100% seperti apa kemuliaan yang kekal, yang sempurna itu, ya, di dalam Kristus Yesus. Pengalaman hidup kemuliaan yang kekal itu secara sempurna seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah fakta dan kenyataan di dalam Kristus. Amin. Bukan di dalam diri kita di dunia ini, dan bukan di dalam usaha dan perjuangan kita dan apa karya manusia. Itu bukan karya manusia, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah karya Allah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kematiannya, penebusannya, berkat kasihnya yang sempurna. Disitulah Allah berkarya menentukan bahwa kehidupan saudara, kemuliaan Kristus itu menjadi milik kita bersama-sama dengan Kristus karena iman kita kepadanya, karena kepercayaan kita kepada Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya katakan, ya, bahwa hidup di dalam Kristus ini, hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi dengan keberuntungan. Amin. Keberuntungan karena Tuhan yang menjaganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, untuk itulah mengapa Tuhan memanggil kita harus terus belajar memahaminya. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah, ya, beralih kepada hal yang tidak dikehendaki Tuhan atau yang kita kehendaki sendiri, dan menyebabkan kita tidak mengerti kemuliaan apa yang sempurna yang Tuhan karuniakan kepada kita kelak. Kita perlu diperbaharui pikiran kita dari hari ke hari, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memahami perjalanan kehidupan kita ini. Saudaraku, sangat penting di mana panjang sabarnya Tuhan harus memandunya. Amin. Kita perlu panduan, kan, Bapak Ibu Saudara? Harus memandu panjang sabarnya Tuhanlah yang memandu hati dan pikiran kita supaya terus bergerak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu berkat yang sangat besar sekali, dan saudara, tidak akan dapat kita peroleh itu dari belas kasihan manusia. Hanya dari Tuhan kita Yesus Kristuslah kita memperoleh semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah sebabnya mengapa kita selalu memberikan diri kita untuk diperbaharui dan untuk terus dibentuk, diproses oleh Tuhan, meskipun melalui berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita ini. Saudara dan saya tetap yakin dan percaya bahwa maksud Tuhan adalah selalu baik bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, ya Tuhan. Kembali lagi hati dan pikiran kami disegarkan sebelum kami beraktivitas, ya Tuhan. Engkau memanggil kami, Engkau membangunkan kami untuk pertama-tama bersyukur kepadamu di pagi hari ini, ya Tuhan. Sebab itulah kehendak-Mu, dan kami rindu supaya inilah yang menjadi pola-pola dari kehidupan kami yang tetap. Dan inilah menjadi sebuah sistem yang terus menggerakkan hati dan pikiran kami sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua ke dalam surga-Mu yang kekal. Kami rindu supaya cara kami dan sikap kami yang selalu merindukan kebenaran-Mu itu terus bisa berlangsung dan terus menjadi satu kebiasaan yang akan secara otomatis bagi kami semua sebagai satu cara hidup yang sungguh-sungguh menunjukkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang mengikuti firman Tuhan, ibadah saat teduh pagi kami hari ini.
semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan, biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan Engkau melipat gandakan segala berkat dan rezeki bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan membela hidup kami dan tidak akan mempermalukan kami, sebab Engkau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi dan memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Ya, sekali lagi, salam buat kita semua. Selamat pagi.